Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan video pembelajaran untuk mata kuliah Arsitektur Digital dengan materi penggambaran pada AutoCAD. Pada video kali ini, kita akan mempelajari atau membahas tentang bagaimana mencetak menggunakan layout atau paper space. Dengan gambar yang sama pada video lalu, kita sudah mencetak dengan menggunakan tab model. Sekarang saya akan mencetak menggunakan layout yang di sini, yang disebut juga dengan paper space. Saya mulai dengan membuat layer baru yang saya namakan di sini. Layer barunya adalah viewport atau viewport di sini, yang merupakan fungsinya untuk menaruh viewport yang akan nanti digunakan pada layout. Saya ganti warnanya menjadi biru, kemudian yang harus tidak dilupakan juga jangan di print, jadi ini saya nonaktifkan printnya. Kemudian untuk memulainya saya masuk ke layout, dia akan keluar tampilan paper space ini, tampilan jadi seperti ada kertas, dan ini adalah satu viewport ya, tapi saya iris dulu. Dan kemudian sebelum memulai saya klik kanan di bagian sini, kemudian masuk ke page setup manager. Layout 1 ini adalah yang ada sekarang ini. Kemudian ini saya modify untuk men-set bagaimana akan dicetak nanti. Nah, ini mirip dengan mencetak biasa. Kita pertama pilih printernya. Di sini saya pilih ya AutoCAD PDF untuk mencetak menjadi PDF. Kemudian ini di sini kertasnya saya sudah sesuai ISO A4. Untuk plot area ini dibiarkan saja. Nah, yang penting ini bagian skalanya ini. Karena saya menggambar dalam satuan meter, saya sesuaikan 1 unit sama dengan 1000 mm. Unitnya tetap 1, tapi di bagian atasnya saya buat 1000 mm. Cukup itu. Kemudian plot stylenya dirubah menjadi monokrom. Saya mau cetak hitam semua. Sudah, kemudian kita oke. Kemudian oke lagi. Inilah kertas A4 yang tempat kita meletakkan gambar yang mau dicetak. Pada bagian tab layout di sini kita harus memasukkan yang namanya tadi viewport untuk dapat menampilkan gambar yang ada pada model. Ini saya pilih di sini. Kemudian kita buat baru yang kotak atau rectangular. Kemudian saya buat di sini viewport. Nah, langsung akan terlihat gambar yang ada pada model ditampilkan dalam viewport ini. Ini ya saya rubah dulu, sesuaikan ini harusnya ada di layer null viewport ya. Kemudian saya balik ke layout, tab layout. Nah, inilah viewportnya. Kalau saya klik kanan di viewport ini, kemudian pilih properties, maka kita bisa melihat skala dari viewport ini yang ada di sini. Ya, ini bagian skalanya saya besarkan sedikit biar kelihatan tulisannya. Ya, standar ya, ada scale. Kita bisa pilih yang di sini, kemudian ada settingan. Misalnya saya mau buat 1:100, langsung berubah tampilannya di layout. Saya rubah mungkin bisa lebih besar, saya bandingkan 1:50, saya pilih di situ, langsung juga berubah view-nya pada port ini, tampilannya. Ini saya matikan dulu propertiesnya. Kita bisa plot preview di sini. Nah, ini akan nanti beginilah akan dicetaknya. Namun ada yang agak kurang sesuai, harusnya garis atap ini putus-putus ya. Untuk menampilkan gambar atap putus-putus yang sudah sesuai di gambar model, ubah settingan pada perintah ini, yaitu PSLT scale. Enter, kemudian rubah nilainya menjadi 0. Yang sekarang adalah 1, kita rubah menjadi 0, enter. Kemudian kalau mau lihat perubahannya, kita bisa masuk ke dalam viewport ini dengan mengubah dia dari paper space menjadi model space. Kita bisa mengedit di dalam model space ini. Kita bisa pilih objek yang ada dalam model space. Nah, kita bisa pilih. Kita bisa gerak-gerakkan. Dan untuk melihat tadi perubahan
saya lihat pada di sini menu View Region, ya. Maka kemudian saya balikkan lagi ke Paper Space. Nah, garis atapnya sudah sesuai dengan yang kita mau. Dan ini kalau kita plot preview, kemudian kalau ini tinggal klik kanan plot, dikasih namanya, cukup itu, kemudian saya save, dan ya, ini hasilnya memplot menggunakan layout tadi. Kita kembali ke AutoCAD. Apa yang bisa dilakukan dengan viewport ini? Viewport ini berguna karena viewport ini bisa dibesar kecilkan. Misalnya ini saya rubah besarnya menyesuaikan kebutuhan gambar. Ini viewport bisa dipindahkan. Saya menggunakan perintah move, kita pindahkan, dan kita bisa menampilkan banyak viewport dalam satu layout. Misalnya nih di layout top ini saya buat lagi satu viewport yang lain yang rektangular segini misalnya. Nah, itu langsung kelihatan gambar yang sama di sebelahnya, cuman skalanya menyesuaikan viewport. Kemudian saya mau perbesar ini, saya masuk ke model space tadi ya, perbesar di misalnya ini diperbesar di kamar mandi WC-nya sebagai detail. Ini saya keluar deh, masuk ke paper space lagi. Nah, ini kalau saya klik kanan di viewport yang ini, kemudian di propertiesnya saya bisa skalanya tadi dirubah supaya lebih presisi, misalnya 1 banding, ya di sini 20 terlalu besar, 1:30 misalnya, ya itu. Maka gambar yang di viewport ini adalah 1:30, sementara yang sebelahnya adalah 1:50. Nah, kalau saya mau buat spesifik, misalnya 1:25, saya tulis 1/25, enter. Nah, gambar viewport ini sudah dengan skala 1:25. Ini kemudian viewportnya bisa disesuaikan lagi. Nah, di dalam viewport ini juga seharusnya gambar garis atapnya tidak kelihatan. Itu saya bisa set dengan kita masuk ke dalam model space lagi di viewport itu, kemudian lihat pada layer garis atap, kemudian kita pilih pada VP Freeze atau Viewport Freeze, sehingga khusus pada viewport ini, nah garis atapnya di freeze atau tidak dilihatkan. Ini saya balik ke model paper space, ya. Nah, dengan demikian dalam satu gambar, dalam satu kertas kita bisa masukkan 2 gambar. Misalnya ini ada gambar denah, kemudian sebelah kirinya itu ada gambar detailnya. Ini saya lupa tadi, layernya harus disesuaikan lagi, harusnya masuk ke viewport. Oke, sehingga saya lihat, ya ini kurang lebih hasilnya seperti itu. Jadi dalam satu kertas gambarnya satu di model, tapi di kertasnya itu bisa 2 gambar. Nah, biasanya di sini juga di layout ini atau di paper space ini kita bisa menambahkan objek atau menggambar seperti biasa. Di sini sekarang saya masukkan teks untuk judul gambarnya. Nah, untuk teks di sini, misalnya ini adalah teksnya ada denah. Saya kecilkan 0,01. Saya close, kemudian zoom semuanya, extend. Ya, itu dia tulisannya. Mungkin kurang besar, saya edit lagi supaya dia lebih besar ukurannya, 0,05. kemudian enter, sehingga skala tadi 1:100, denahnya underline, kemudian semuanya rata tengah. Saya kecilkan 35, enter. Kemudian semuanya rata tengah. Ya, klik di luar. Saya bisa kopikan teks tadi ke untuk gambar yang lain. Oh, tadi skalanya salah, harusnya 1:50 yang ini. Ya,
Kemudian teks ini atau judul ini saya kopikan ke gambar yang sebelahnya, detail kamar mandinya. Kemudian saya edit lagi. Ini 1:25 tadi, judulnya kamar mandi WC. Maksudnya detail kamar mandi WC. Ya, ini dengan cara yang sama saya plot lagi, kita plot preview. Kalau oke, klik kanan kemudian plot, ganti namanya atau ganti nama filenya, itu kemudian di save, keluar. Nah, ini hasil dari plot yang barusan, dimana tadi gambarnya satu tapi kita bisa menampilkan dua gambar-gambar denah dengan detailnya misalnya. Itu kelebihan menggunakan layout. Nah, jika menggunakan layout ini, maka kop atau kepala gambar itu bisa dimasukkan di dalam layout satu, misalnya sebagai gambar denah misalnya, mungkin layout kedua sebagai gambar detailnya, atau layout ketiga sebagai gambar tampak misalnya ya. Jadi dalam satu file bisa aja kita mendapatkan atau membuat banyak layout walaupun hanya ada satu gambar ketika di model, dan nantinya akan lebih gampang dalam konteks pengeditan gambar jika terjadi perubahan-perubahan desain. Demikian bagaimana mencetak pada layout atau paper space. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.